rasanya happy, apa, the best job in the world. Bisa, namanya aja bukan kerja band tapi main band. Setiap hari main terus, gimana gak happy? Setiap hari keliling dunia terus, dan dapat duit banyak lagi. Iya, makanya itu kata-kata main band itu jangan berubah sih. Jadi kita terus rasanya itu kayak main-main gitu, main-main terus apa namanya, walaupun yang dia bilang tadi ini sebenarnya best job in the world, tapi mood kita selalu berusaha untuk kita tuh kalau berkumpul berlima itu udah kayak di apa namanya, di area tempat bermain apa di Playground. di Playground. Iya kayak gitu. Jadi kita selalu moodnya seperti itu. Jadi kalau tanya gimana 40 tahun main terus ya makes me happy lah. Seru-seru terus. Best job in the world ya. Meskipun kalian belum pernah merasakan pekerjaan lain kan seumur hidup. Siapa ada yang lebih best lagi? Siapa tahu. Lo ya. Tadi lo sendirian. Itu cuma ketawa-ketawa doang. Sendirian lagi. Rame. Iya deh kok ada temennya. Kalau Rido kan dia bilang separuh hidup, lebih dari separuh hidup dihabiskan buat slang. Iya. Seperti apa tuh rasanya? Gue banyak kan udah habis buat slang. Jadi kalau buat gue sih 40 tahun ini gift terbesar dari Tuhan buat gue sih. Karena kita masih di sampai sekarang, masih terus bikin album, masih bareng terus, masih panggung. Ya tadi main-main itu benar-benar kalau dibilang ini best job in the world, ya benar sih gue ngerasain itu juga. Karena kita ketemu dengan orang-orang baru, bikin happy orang di depan itu kayak impact ke kita juga jadi lebih baik sebenarnya kalau kayak gitu. Ivan 40 tahun umur slang apa artinya buat lo? Ya gue bersyukur pasti. 27 tahun bersama slang bermain minggu kakak bermain sambil juga di tempat gue belajar tentang kehidupan. Itu banyak banget karena perjalanan gue di slang kan dari era yang dulu sampai sekarang itu sampai yang kita mau menjelang ke masa depan, ini sangat mengasihkan dan menantang dan tetap bermain. Penantangnya dari sisi apa, Pak? Ya masih ada tahun-tahun berikutnya kan, kita masih insya Allah masih ada 40 tahun ke depan. Ya, menantang itu slang itu bukan hanya musik, tapi kita memberikan sesuatu di dalam musik akhirnya bisa membuat perubahan, bisa membuat pergerakan, bisa membuat semangat, bisa membuat budaya, melakukan kerja budaya dan bisa merubah pola pikir manusia lewat musik. Industri musik seperti apa sekarang setelah 40 tahun slang? Industri musik beda ya. Sekarang udah di dunia digital, jadi tapi lebih cepat dan lebih mudah untuk istilahnya berkomunikasi dengan penggemar atau menyebarkan informasi atau karya kita juga dengan cepat. Kita pernah eksperimen mau manggung di Monas secara private sih, tapi kita nggak promoin. Kita berusaha untuk terus keep up tuh sebenarnya. Setiap tahun punya album, setiap tahun bikin karya tuh sebenarnya kita sambil belajar, mempelajari medan terus gitu. Kalau mungkin kalau kita sempat berhenti atau kita liburan lama yuk, pasti kita ketinggalan banyak jauh gitu. Teknologinya, audiensnya, terus cewek-cewek cakep buru tua. Kan masih ada yang muda. Bagaimana cara kalian tetap relevan setelah 40 tahun ini? Relevan masih diterima oleh zaman. Nggak pernah berhenti. Itu nggak pernah berhenti.
paling lama aja bikin album aja paling lama 2 tahun. Cuman ya kan? Jadi selalu setiap tahun atau setiap 2 tahun punya album baru. Dan itu di panggung, di TV itu nggak pernah berhenti. Jadi seperti kakak tadi bilang, kita terus berada di atas panggung terus sehingga nggak berhenti. Yang kita sampaikan juga hal-hal yang aktual dan pastinya. Jadi pastinya akan ada fun. Itu biasanya ngobrol sama anak-anak itu banyak dapat insight gitu. Ngobrol sama anak sendiri, yang cewek lah, yang cowok lah, tentang romance lah, tentang sosial youth gitu. Itu lumayan lah anak-anak kasih insight buat kita endapin sih sebetulnya, nggak kita langsung terima. Tapi biasanya kan makanya selain itu berusaha untuk setiap akhir tahun atau setelah pertengahan baru kita mulai proses kreatif, karena kita biarin ngendap dulu nih masukan orang, obrolan kita sama orang, sama anak, sama everybody gitu. Terus setelah tengah tahun baru kita mulai proses kreatif gitu. Selalu setelah Juni mulai. Betul. Ini album yang ke-25. Berarti Juni tahun lalu mulai digarapnya mulai bulan Januari 2023. Kita udah masuk studio di Puncak, di villanya Ivan. Ada masa-masa ajaib soalnya 2 tahun ke belakang, 2-3 tahun ke belakang. Jadi nggak usah album musik aja berubah ya. Jadi album kita yang kali ini mundur ke Januari 2 minggu, gitu nih. 5 hari kita kerjain. Pokoknya Januari 2023 itu udah beres aja nih album. 5 hari workshop dan rekamannya Workshop, tracking, latihan, rekam. terakhir kalian melakukan proses rekaman seperti itu tahun berapa? Yang workshop kumpul di satu tempat? Terakhir Flying Forever ya, di Solo. Itu 2017. Kita rekaman di Lokananta. 6 tahun berselang berarti. 6 tahun berselang kita pengen lagi ke gunung karena emang niat naik gunung. Yang selama ini di bawah sekarang kita naik gunung. Orang padahal minta selain turun gunung. Kalau negara genting baru turun. Emang kemarin belum genting. Sabar dong. Tidak gimana? Ini mau jawab loh, jangan ditahan loh. Dia udah tahu. singkat mas. Dia lagi sih. Emang belum genting kok negara kemarin. Belum, dikit lagi. Kenapa judulnya joget? Pakai D ya, joget. Dari segi musik ini adalah perubahan banget, eksperimen banget, absurd banget kata orang, itu beberapa orang yang udah dengar, dan Indonesia banget, dan memang musik joget. Jadi udah belum dikasih dengar ya? Belum. If you love Ini orang udah masuk situ belum? belum. Nanti akan dengar sendiri, ada 9 track di situ. Ya, kalau udah dengar If You Love Me, hampir semua seperti itu. Itu kan nuansanya mirip dengan Orkes Sakit Hati ya. Yes. Jadi Indonesia tetap rock and roll, tapi bikin joget. Kita sebenarnya pengen liriknya 50% Indonesia, 50% bahasa Inggris. Kita mau coba apa istilahnya? Pengennya sih di organ Yamaha gitu. Kan ada bossa nova, rock and roll. Ada satu lagi beat drumnya namanya joget. Iya ke sana. Buat jadi template itu organ. Ya, jadi ada tempo baru di keyboard internasional yang namanya joget. Dari mana itu munculnya inspirasi buat bikin musik seperti itu di album ini? Udah lama sih ya, kita ngobrol udah lama. Cuman kepotong sibuk, kepotong next album yang beda konsep, dan isi lirik dan judul album itu satir sebenarnya. Benar-benar kita
apa istilahnya, ya ditujukan buat siapa udah tahu lah gitu. Nah itu masalahnya kadang-kadang orang Indonesia suka nggak ngerti satir. Satir itu lawannya Seperti lagu yang kalian itu kan apa yang itu yang polisi yang baik hati. itu satir. Ya cuma kan orang nggak ngerti itu satir. Oh gitu ya. Tapi ketika diterangin bahwa itu satir, jadi tidak satir. Karena diterangin. Kalau nggak diterangin, Harusnya kan ya, kalau nggak diterangin dituduh. Awal-awal itu ada resikonya. Memang jadi nuansanya seperti itu, apa bikin orang joget gitu. Iya. Apa yang ingin kalian capai dengan menghadirkan musik seperti itu? Dulu tuh kita obrolan kreatifnya adalah kok kayaknya bangsa ini mulai apa namanya ya, mulai gampang caci mencaci gitu, mencaci maki dimanapun ya, di sosial media, di luaran sana orang kayak gampang sulut emosi gitu. Kita mesti ngeluarin sesuatu yang bikin orang ini dong apa kalau dengerin lagu baru gitu tuh gak sempat berpikir apa langsung pengen joget gitu lah. Itu proses obrolan kreatif seperti itu. Akhirnya ya udah bikin musik yang full Walaupun liriknya galak terjoget. dedikasikan untuk orang Indonesia kan justru sama sebuah joget kan sebenarnya deket gitu. Tarian banyak, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke punya tarian penyambutan, tarian happy, tarian sedih, semua pakai tarian. Ini kita keluarin baru lagi nih untuk orang Indonesia dengan lirik lagu yang seperti itu, beatnya seperti yang kayak gitu. GBK banyak juga sih lagu-lagu yang bilang Indonesian rhythm gitu ya, kayak Ambisius salah satunya kan kesenian. Jadi kita baru pertama kali mengcompile Indonesian rhythm dalam satu album dan suasananya yang Kayak gitu semua. Tapi secara lirik masih kritis. Banget, banget. Tambah. menurut lo Aku belum dengar. Oh, Soalnya kan banyak yang sebentar lagi kita akan dengar bareng di sebelah. Dan album ini rilis nanti jam 12 malam. 29. Ya, Di semua platform. Ya, di semua digital platform. Dan mau dirilis dalam bentuk piringan hitam. Setelah digital nanti malam ini kita rilis pertama kalinya dalam bentuk piringan hitam. Karena konon katanya piringan hitam penjualan hari ini melebihi era 70s itu jumlah penjualannya kan. Iya kan? PO. Oh ya harus PO dulu. Tapi dapatnya Internal, jangan dikasih Tigo sih. bertanya selain sudah tidak kritis, biasanya mereka berhenti di album keberapa dan tidak ngikutin album selanjutnya karena album 10 album terakhir kita masih tetap kritis kok, masih banyak lagu-lagu yang bercerita soal kritis. Dan gue pikir tambahin, jadi kalau gue pikir sebuah karya seni bukan untuk menjawab satu persatu orang gitu. Justru ini malah idealisme kita yang harus keluar gitu loh. Harusnya sih awal tahun ini cuman akhirnya dipotong-potong, akhirnya dipaksakan harus keluar karena ini curhatan gitu. Curhat nggak bisa udah 2024 udah basi gitu loh. Jadi ini art form kalau aku pikir nggak bisa untuk buat menjawab era mana enggak, tapi ini idealisme kita dan kita berusaha untuk tetap kritis dengan cara kita di umur kita sekarang, di suasana hati kita saat ini. Yang paling kritis ya. Tadi mau jadi judul album, satu lagu ini judulnya Joget What You Want. Itu bercerita soal Joe, preman di Jakarta yang pulang kampung, akhirnya dia jadi kepala desa. Kalau Jerry dapatkan semua. Kalau Jerry kan mati. Kalau Joe berhasil sukses pulang dan ya,
Joe ini preman yang belajar dari Jerry ya, sebelum ditembak dia pulang kampung. Dari sendiri. Oh jadi ditembak nih gue gimana nih orang? Menurut saya Jerry mati ditembak nih, boleh punya duit pulang. Joe ini preman yang tahu kapan berhenti ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Hai Ade. Mana yang mau bertanya? Oh ini yang belakang ini. Nih. Aku dari Trans TV mau nanya. Seperti kita tahu, selain kita kan punya fans itu yang sangat luar biasa banyak. Pas tadi kita kesini di jembatan pun banner, bendera itu selain itu di mana-mana. Kita boleh tahu nggak sih makna arti fans, penggemar untuk kalian dan bagaimana nih cara kalian memaintainnya sampai sekarang udah 40 tahun. Boleh tahu nggak sih kita cara kalian untuk memaintain ini? Itu bendera partai kalian bahas sama dia. Sepanjang pancoran dari sini Ada yang biru berapa ya? maintenance ya. Happy terus sih. Apa kita kalau punya slang tuh selalu siapa rekaman 6 jam itu yang kita pakai rekaman paling 2 jam, yang 3 jamnya lagi ketawa-ketawa bercanda-bercanda, dan selalu mencoba untuk mengekspresikan pengalaman kita lewat musik. Jadi kita akan gatal terus untuk berkarya lagi. Ada masalah soal cinta, curhatin di lagu. Ada masalah sama lingkungan, curhatin ke lagu. Ada masalah sama bangsa, ditulis ke lagu. Jadi kita merasa ingin terus mengeluarkan isi hati lewat karya kita. Ya, aku pikir kalau maintenance fans itu sebetulnya tadi awal kita bilang bahwa kita nggak sampai hari ini alhamdulillah nggak pernah berhenti ya ngeluarin karya terus perform gitu. Dengan gitu si fans ini slankers ini terus apa namanya dikasih air terus gitu loh. Dengan karya-karya kita, jadi mereka tuh terus berpikir kita sih mereka mengkritik album baru atau komen, justru komen dan kritik itu yang kita butuhkan karena kita butuh feedback balik dari mereka. Jadi album sebuah karya ketemu terus itu salah satu cara untuk maintaining fans. Slankers. Masih ada slankers? Ya kalau slankers buat kita sebagai teman seperjuangan sih. Jadi kakak semuanya masukan kita nggak berjarak sih sama slankers karena slankers adalah salah satu yang di kita. Sampai sekarang masih ada slankers yang datang ke Potluck? Sekarang kan udah digital. Sekarang mereka SFC itu punya sosmed masing-masing. Instagram tuh dari Sabang sampai Merauke. Kita komunikasi lebih cepat, lebih gampang, lebih cepat. Ada fenomena lagi nih. Slankers datang, foto kemarin waktu kita latihan, dia udah bawa anaknya, dia foto sama om slang. Karena udah regenerasinya sangat berjalan. Iya, di setiap panggung-panggung slang itu selalu di depan kan tetap remaja. Jadi yang udah dewasa atau yang lebih tua rata-rata mundur di dekat FOH. Sudah kabar diri. Iya, seumuran saya kan pasti tahu rasanya. Udah nggak bisa lah berdiri di depan. Ada lagi yang bertanya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat slang. Itu yang bikin bertahan panjang lama. Apa tadi ini? Ya memaknai 40 tahun itu gimana? Rido mungkin Rido. Kepanjangan sih nanya jadi rada mistis. Bagaimana memaknai 40 tahun ini? 40 tahun. Ya ini personel paling panjang, personel paling lama. Ada berapa album yang udah kita mulai dari album 7 ya? Dari 7 19 album udah kita kerjain dari album 7. Dan kenapa bisa bertahan seperti tadi juga kan kita selalu merasa ini main-main. Kita merasa ini the best job in the world. Kita selalu menerapkan sila kelima di keuangan desain.
Dan apalagi kan 40 tahun. Sering bisa melalui fase-fase yang gelap dulu kan pernah narkoba ya Mas, akhirnya bisa melalui dengan baik gitu. Ya apa sih, semua tangan Tuhan ya. Karena kita selalu pasrah, kita selalu berusaha untuk berbuat baik ke semua orang. Mungkin karmanya kita akhirnya dapat kebaikan dari Tuhan. Salah satunya yang berhenti narkoba ini. Jadi kalau ada mukjizat di tahun-tahun atau di era-era abad sekarang, mungkin salah satunya dikasih ke selain. Susah banget sih kalau gue lihat di era 97 sampai 99 dan mereka narkoba itu buat gue hampir mustahil banget buat bisa sampai sekarang. Faktanya enggak gitu kan. Setelah mereka pun sembuh pun gue pikir kita nggak bisa berkarya, ternyata kita bisa bikin virus yang menurut gue itu masterpiece buat era gue menurut gue. Dan itu bagus-bagus apa lagu, dan sampai sekarang kita masih bikin album gitu. Nah itu buat gue itu mukjizat yang besar banget, buat berkah banget buat selain satunya adalah bersih dari narkoba. Kebersamaan juga itu mukjizat juga kita. Di saat pandemi itu berasa banget bahwa wah, kita berlima nih, kita bisa survive, kita bisa positive thinking itu karena banyak yang orang sendiri-sendiri ya, atau banyak band juga yang bubar, banyak yang nggak bisa survive. Tapi dengan kita berlima pegangan tangan itu jadi segala sesuatu jadi ringan banget. Joget tadi ya, mohon maaf. Album joget ya, seperti tadi sih itu satir ya. Dan memang ini kita mau merangkum musik-musik slang yang sebenarnya garis merah itu ada di Pakai Sakit Hati, Sosial Betawi Yoi, Gara-Gara Kamu, Miss You itu digabung, mencoba untuk mencari garis merah rock and roll Indonesia gimana sih. Nah ini album joget. Mau kita gambar seperti itu. Ya mudah-mudahan sih niscaya disukai banyak orang. Tadi soal apa yang mimpi. Ada ngomong apa? Batu licin sih kan? Kita mau ke Batu Licin besok. Kita mimpi, tapi bersama ya kita berbicara bersama. Ada jadwal. Kalau dulu kita Batu Licin Nusa manggung di sana. kita selangkah demi selangkah. Ini kali ini masih gimana caranya ini rilis lancar, diterima album barunya. Nanti habis itu mimpi selanjutnya. Ingin tur luar negeri lagi. Band dunia. Di mana? Udah. Hidup. Ya itulah, untuk mewujudkan mimpi slang, bantuan media sangat dibutuhkan ya. Doanya. Jadi mohon sebarkanlah berita bahwa slang keluar album ke-25 yang berjudul Joget, dan malam nanti silakan diliput konsernya Slang Joget Forever. Rilis digital tengah malam ini. Oke. Oh ada klip baru juga. Klip barunya yang mana nanti? Yang judulnya We Are Together But Not Together. Tentang apa itu? Satir lagi. Ya. Lihat nanti malam. Ya. Pokoknya Lihat nanti malam. Oh nanti ya. Oh ada bocoran. Silakan. Ada bocoran. Pokoknya kan tadi banyak bilang satir. Ya silakan maknai sendiri, karena sekali lagi kata saya, kalau satir diterangkan jadi hilang satirnya. Iya. Jadi kayak lu mau lucu itu lawakan tau ya. Jadi nggak lucu. Iya, antara lu nangkap atau enggak udah itu aja. Jadi berarti beresiko sebetulnya antara pendengar memaknai oh keren atau jadi norak. Nah, nggak apa-apa lah ya. Beresiko berani mengambil resiko. Kita selalu membuat yang kontroversial. Iya, benar. Jadi silakan ada selain ini berani mengambil resiko di umur 40, jadi hati-hati bermain satir. Antara orang pro kepada Anda atau orang langsung menghujat Anda. Biarin aja ya, siap ya. Siap. Dari awal berdiri udah dihujat terus. Oke, terima kasih. Selain sudah